Ma, nggak perlu khawatir, aku pasti akan baik-baik aja. Allah akan melindungi aku. Mama harus senang, mama jaga kesehatan. Terus aku dicium, jangan dipikirin. Acara dangdut world ya. Gimana kamu? Ya senang, alhamdulillah dipercaya lagi oleh Indonesia untuk mengisi acara dangdut world, di mana nggak semua artis bisa mendapat kepercayaan ini, dan aku salah satunya yang juga mendapatkan nominasi. Tapi apa nominasi apa ya? Tadi aku lupa ya. Ya pokoknya intinya adalah aku bersyukur bahwa aku dipercaya oleh Indonesia. Udah 23 tahun berkarir masih dipercaya. Jadi kan bersyukur, alhamdulillah masih diperhatikan. Banyak kita muda dari tampil Ya. salah satunya akademia itu. Iya iya. Gimana sih mami melihatnya? Jadi nostalgia Selain gini, yang pastinya mengajarkan mereka dengan arti sebuah karya gitu. Jadi mereka dituntut untuk bisa berkarya, dan mereka bisa menerima dan mereka bisa menghargai award buat diri sendiri dan juga award dari orang lain. Itu penting. Jadi mereka tidak akan patah semangat, mereka tidak akan selesai sampai di situ saja. Jadi mereka akan terus berkarya untuk bisa mendapatkan award, sehingga mereka bisa konsisten, sehingga dia bisa tetap eksis di dunia entertainment. Tapi kalau boleh flashback dikit tentang perjuangan Mami jadi penyanyi dangdut seperti apa sih nih dulu? Flashbacknya aku dulu beda seperti anak-anak dangdut akademia sekarang. Makanya dangdut akademia sekarang ini harus banyak-banyak bersyukur, karena Indosiar itu sangat memberikan, selain memberikan wadah, mereka itu memberikan masa depan, karena banyak membantu ekonomi anak-anak. Nah, seperti acara Dangdut Akademi 7 ini kan Masya Allah luar biasa sekali. Mereka yang tadinya nggak mendapatkan rezeki, nggak banyak seperti yang sekarang ini, mereka sudah dapat virtual gift, mereka juga dapat promosi, mereka juga dikenal banyak orang, yang tadinya nothing menjadi something. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Kalau saya dulu mau masuk TV aja, wah prosesnya kan beda. Kalau di sini kan mereka udah dapat guru, udah dapat coach vokal, udah dapat guru dance, koreo, stage act, dan ada drama juga. Jadi semuanya difasilitasi oleh Indosiar. Modalnya mereka adalah sehat dan ada kemauan, keinginan gitu, jangan kendor gitu. Nah, kalau aku dulu kemauan ya harus dari diri sendiri, karena aku pribadi kan kalau misalkan mau belajar ya autodidak, nggak ada yang mengarahkan. Jadi ya harus banyak-banyak bersyukur di zaman sekarang ini, di zaman digital ini gampang sekali untuk terkenal, gampang sekali selesainya. Jadi harus bisa mempertahankan bagaimana supaya tetap eksis. Makanya jangan pernah gampang menyerah. Terus harus diasah, yang namanya belajar itu enggak pandang usia. Sampai saya aja sampai saat ini masih belajar gitu. Jadi tetap harus belajar terus, jangan pernah puas, supaya mendapatkan penghargaan dari masyarakat, salah satunya seperti award. Kalau dulu tuh sendiri buat naik panggung TV tuh butuh waktu berapa tahun sih? Saya kira alhamdulillah nih. Oh, kalau kita mau masuk TV tuh kalau zaman sekarang kan viral udah bisa masuk TV ya, apalagi dibantu oleh sosmed. Kalau zaman dulu tuh adalah lagunya meledak dulu. Salah satunya adalah lagu saya yang Bintang Pentas. Bintang Pentas sempat meledak dulu, akhirnya saya dikontrak sama SCTV. Nah, dikontrak Sang Bintang. Dari Sang Bintang itu kemudian ada produser, saya dikontrak lagi main sinetron. Dan alhamdulillah penyanyi dangdut pertama di Indonesia, saya yang ratingnya 1 terus waktu itu. Jadi itu yang membuat aku sampai sekarang terus gitu. Jadi hal-hal keberuntungan itu yang memang dikasih oleh Allah, dan ketulusan hati saya, karena memang saya ingin belajar dan saya ingin berjuang untuk bisa mengupgrade diri sendiri supaya tetap disukai, supaya tetap menarik. Ini kan tahun ini masuk di kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Oh iya tak? Iya tuh. Oh, Masya Allah. Di sosmed apa di Terpopuler. di mana nih? Populer aja sih. Oh gitu. Oh ya. Gimana sih mami perasaannya? Saya ini sebagai seniman mendapatkan nominasi aja saya sudah bersyukur. Apalagi kalau misalkan saya mendapatkan pialanya. Tapi bagi saya
di usia saya yang sudah tidak muda lagi ya, dan karir saya yang alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya, itu sudah sangat luar biasa sekali gitu. Jadi aku hanya bisa mensyukuri semuanya yang Tuhan kasih. Aku tetap akan mengupgrade diri sendiri dan aku tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Karena memang kan jiwaku adalah seniman gitu. Jadi kalau seniman itu eh, eh, apa ya, cukup cukup saya menikmati, cukup saya menyukai, dan cukup saya mencintai pekerjaan saya. Mami menjelang resolusi tahun depan apa, Mi? Apa? Resolusi tahun depan. Resolusi tahun depan. Resolusi tahun depan menikah ya, punya anak ya. Amin. Dari calonnya Menikah, apa sih, punya Mi? anak. Ya doain yang terbaik. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat aku. Karena kan yang namanya jodoh ini kan kita tidak ada yang tahu. Jadi ya nikmati aja perjalanan hidup ini. Yang penting aku tidak ada niat untuk mencari, tapi semuanya dari Allah, yang terbaik buat aku. Kemarin anak juga. Mi sedikit dong Mi yang soal Akmil, Mi. Akmil. Ya, Kan, Gabriel. Belum bos. Sedikit soal Gabriel viral sendiri gimana Mi? Soal Gabriel itu ya alhamdulillah, karena memang cita-citanya dia kan memang ingin masuk TNI. Kalau saya kan waktu itu ingin cita-citanya dia masuk Akpol, tapi anaknya sendiri pengennya masuk Akmil. Jadi kayak saya hanya bisa mengarahkan kemauan anak saya di mana, dan kebetulan dia mampu. Jadi aku merasa bersyukur alhamdulillah. Ini adalah hasil kerja kerasnya dia, dan dia pantas untuk mendapatkan itu. Aku hanya minta doanya sama pemirsa di rumah supaya anak aku dipermudah, supaya karena kan ini perjalanan masih panjang, 3 tahun atau 4 tahun gitu pendidikan. Jadi mudah-mudahan dia bisa mampu melaksanakan itu semuanya. Mi dengan pendidikan yang cukup ketat dan disiplin, ibu kan antara tega dan gak tega, gimana Mami mungkin melepas? Ini kan buat saya ini kan pekerjaan yang luhur ya Mbak, mengabdi buat negara. Setelah itu baru keluarga, ya. Jadi mengutamakan negara, setelah itu keluarga. Jadi bagi aku ini adalah, buat aku adalah, anakku adalah pahlawan kecil yang punya cita-cita yang luhur. Jadi aku harus bisa bisa mengikhlaskan, karena kan anak itu titipan dari Allah. Selama memang itu kebaikan dan cita-citanya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, kenapa tidak? Tapi ada rasa berat nangis gitu. Pasti. Tapi kan beratnya saya ini kan saya tidak boleh merasa memiliki. Saya harus bisa hanya mengatakan kepada Allah, anak titipan. Ya udah, saya titipkan ini kepada Allah. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh anak aku dapat perlindungan, setiap langkah dipermudah, diberikan kesuksesan, kejayaan, dan mudah-mudahan dia tetap jadi anak yang soleh sehingga dia tidak melupakan keluarganya, dia tidak melupakan orang-orang yang sudah membantunya, karena itu yang penting buat saya. Selebihnya apapun yang terjadi sama Gabriel, aku sudah pasrah kepada Tuhan. Berarti 3-4 tahun tuh di ini ya, Di Magelang. di karantina. Iya, ya di Magelang. Ada Ya. ucapan Gabriel sebelum dianya di karantina di sekolah. Gabriel cuma bilang gini sama aku, kan aku pelukan kan dia mungkin aturannya emang kayak gitu kali ya, jadi dia susah untuk senyum, susah untuk jadi, tapi ngademin hati saya. Dia cuma bilang, ma, nggak perlu khawatir, aku pasti akan baik-baik aja, Allah akan melindungi aku, mama harus senang, mama jaga kesehatan. Terus aku dicium kanan, dipikiri kening, terus aku dipeluk. Doain Gabriel sehat ya, gitu doang, nggak lain-lain. Ada rasa bangga berhasil mendidik anak akhirnya sampai masuk Aku selalu bersyukur atas apa yang aku kasih buat anakku. Kalau bangga, aku pasti bangga sekali atas apa yang sudah dilakukan Gabriel. Gabriel anak yang nurut, nggak neko-neko, selama ini nggak pernah mengecewakan mama. Ya itu tadi, semoga apa yang sudah diharapkan, dicita-citakan sama keluarga, dia bisa mencapai itu semua. Mama nggak bisa ngomong apa-apa gitu, karena saya merasa bahwa ya Allah, aku mengantarkan anak aku untuk menggapai masa depannya gitu. Dan ini adalah janji aku memang di saat dia masih bayi, masih umur 2 hari, udelnya masih belum dicopot, saya ciumin anak aku, saya bilang bahwa suatu saat kelak kamu pasti akan jadi orang, nak, akan dipandang oleh orang, kamu akan menjaga mama. Dan ternyata mungkin doa-doaku itu dikabulkan oleh Allah, dan itu tidak pernah berhenti sampai Gabriel umur 18 tahun sekarang. Oke, Mi, buat doa buat Gabriel, Mi. Tadi sudah. Terima kasih banyak. Ya. Mami hebat banget.